Membuat situs sederhana untuk pembelajaran menggunakan s.id. Apa itu microsite? Microsite itu merupakan sebuah mini website yang dibuat untuk tujuan tertentu. Biasanya bentuk microsite itu adalah satu situs halaman sederhana yang mana di dalamnya terdapat beberapa tombol yang merupakan multi-link, di mana ketika kita klik tombol, salah satu tombol itu akan diarahkan ke halaman atau link tertentu. Di video ini kita akan coba untuk membuat sebuah website atau situs sederhana untuk pembelajaran, di mana nanti akan memerlukan beberapa informasi seperti profil materi pelajarannya, kemudian deskripsi materi pelajarannya, gambarnya, jika ada capaian pembelajarannya, materi pembelajarannya, penilaian teorinya seperti apa, penilaian proyeknya seperti apa, sampai dengan informasi lainnya. Nah, pembuatan situs pembelajaran sederhana menggunakan s.id. Yang pertama kita masuk ke akunnya, ini adalah akun dari s.id. Kemudian kita klik login atau register. Akan lebih mudah jika kita menggunakan continue with Google, dengan catatan akun email kita sudah login pada perangkat yang kita gunakan, sehingga ketika kita klik akan langsung muncul opsi akun yang aktif pada perangkat yang kita gunakan. Jika memang emailnya bukan ini, maka kita menggunakan akun yang lainnya. Saya akan menggunakan akun yang sudah login pada perangkat ini. Masih proses untuk mensinkronisasikan, kemudian setelah itu kita akan diarahkan untuk menuju ke halaman microsite s.id yang ada beberapa fitur dan menunya. Ini adalah tampilannya karena saya menggunakan free user, maka tampilannya hanya sebatas ini. Nanti ada beberapa keterbatasan yang mungkin tidak didapat microsite. Klik saja, nanti akan diarahkan seperti ini. Ini contoh microsite yang pernah saya buat menggunakan email ini. Kemudian kita akan membuat email atau membuat microsite baru dengan cara create new atau buat baru. Tipe microsite-nya seperti apa? Saya akan pilih education saja, kemudian klik continue. Template-nya kita bebas pilih yang mana. Saya akan coba yang basic dulu. Basic tampilannya kurang lebih previewnya seperti ini. Kemudian kita klik continue. Namanya contohnya saya akan membuat manajemen perkantoran. Microsite-nya itu kita buat. Contoh saya akan buat perkantoran materi. Kemudian klik finish. Ditunggu, nanti akan keterangan sukses, maka langsung diarahkan ke microsite-nya. Nah, seperti yang tadi ada awal saya sampaikan, kita akan membuat beberapa informasi seperti profil materi pelajaran, deskripsinya, sampai dengan gambar dan lain-lain. Di profil ini, ketika kita klik tanda panah ke bawah, nanti akan diarahkan untuk menambahkan beberapa informasi, mulai dari image cover jika ada. Kemudian kalau kita ingin mengganti ini, nah kita pilih gambar. Semakin lengkap mungkin akan semakin informatif juga. Saya akan coba tambahkan cover terlebih dahulu. Misalnya ini yang kita pilih. Nah, nanti kita diminta untuk menyesuaikan. Kalau sudah sesuai ini di crop saja. Kemudian kita tambahkan gambar. Tambahkan gambar dengan cara klik ini, klik. Kemudian bisa kita upload gambar, bisa pilih gambar atau image atau icon yang ada di sini. Misalnya saya akan coba upload gambar saja, klik pilih gambar. Nah, kalau sudah kita coba crop, ini gambarnya bebas sesuai keinginan Bapak dan Ibu sekalian, klik crop saja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk yang lain-lainnya kita bisa sesuaikan. Misalnya untuk profile name atau nama profilnya manajemen perkantoran biar sama mungkin ya dengan yang ada di URL addressnya, itu informasi addressnya ini. Kemudian untuk keterangannya, deskripsi mata pelajarannya mungkin bisa kita tambahkan materi dan penugasan mata pelajaran manajemen perkantoran. Ini hanya contoh saja, nanti akan muncul otomatis pada preview seperti ini. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, capaian pembelajarannya, materi pembelajarannya, penilaian teori, penilaian proyek, dan lain-lain. Nah, kita akan memanfaatkan itu menggunakan multi-link yang disediakan oleh s.id. Nanti rencananya ada 4 link. Yang pertama ini adalah capaian pembelajarannya, yang kedua ini materinya, yang ketiga ini penilaian teori, dan yang keempat nanti penilaian proyeknya. Kita akan masuk ke pembuatan
link yang paling atas dulu. Saya akan memanfaatkan first link atau link pertama. Kita tinggal ganti saja first link ini menjadi capaian pembelajaran. Gambarnya boleh diganti, boleh sama seperti ini. Misalnya ketika kita ganti sesuai keinginan Bapak dan Ibu saja. Contohnya ini. Nanti otomatis di sini di preview akan berubah. Nah, di capaian pembelajarannya kita tinggal masukkan link dari file yang sudah kita siapkan. Saya sudah menyiapkan, ini adalah capaian pembelajaran dari manajemen perkantoran fase E di mana kita menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, sebenarnya kalau kita sudah mendapatkan seperti ini, tinggal kita share saja sebenarnya, share link dari capaian pembelajaran yang sudah kita siapkan. Tentunya kita perlu upload terlebih dahulu pada Google Drive yang kita miliki. Copy link, kemudian kita masukkan pada ini capaian pembelajaran, paste. Oke, untuk link capaian pembelajaran sudah cukup. Lanjut lagi ke berikutnya. Setelah capaian pembelajaran mungkin berkaitan dengan materi pembelajarannya. Materi pembelajaran. Gambarnya boleh Bapak Ibu ganti juga. Seperti ini contohnya. Nah, link dari materi pembelajaran kita perlu berikan. Nah, untuk materi pembelajaran, karena mungkin materinya itu tidak hanya satu atau dua saja, maka saya akan coba menyiapkan folder berkaitan dengan folder materi yang saya akan berikan ke anak-anak dalam bentuk folder. Nah, kalau sudah ada Bapak Ibu di Google Drive, folder itu tinggal kita share link saja ke microsite tadi. Saya akan coba share link folder materi pelajaran saya. Oke, link materi pelajaran sudah. Kita akan coba masuk ke link yang ketiga. Link yang ketiga, kalau sudah materi, tinggal kita berikan mungkin berkaitan dengan penilaian teori dari materi tersebut. Penilaian teori. Penilaian teori boleh diganti juga berkaitan dengan ikonnya. Kita siapkan dulu penilaian teorinya. Boleh dalam bentuk Google Form. Saya juga sudah menyiapkan materi penilaian berkaitan dengan materi yang saya ajarkan. Tinggal kita copy lagi, di copy linknya pada Google Form yang kita sudah siapkan, masukkan saja ke sini, di paste. Oke, untuk penilaian teori sudah. Nah, mungkin ada satu lagi yang perlu saya berikan, yaitu penilaian project atau berkaitan dengan keterampilan praktik anak-anak. Tinggal saya tambahkan saja, saya tambahkan, kebetulan di microsite ini ada beberapa informasi yang bisa kita manfaatkan. Ini divider berkaitan dengan garis, ini waktu hitung mundur, maps, gambar, dan juga lain sebagainya. Saya akan menambahkan link saja. Link akan muncul link baru, cuma link baru itu akan berada di paling atas. Nah, kita tinggal sesuaikan saja. Ini tinggal kita klik, kemudian bawa ke yang paling bawah. Nah, kita pilih gambarnya dulu, kemudian kita tuliskan namanya, misalnya penilaian project. Nah, project anak atau keterampilan anak dari belajar ini apa? Misalnya saya ingin membuat praktiknya anak berkaitan dengan pembuatan ini tugas poster dan komik dari materi yang sudah didapatkan misalnya. Nah, kalau sudah disiapkan seperti ini, filenya sudah ada di sini, kita tinggal copy saja sebenarnya. Copy link. Kembali lagi, karena s.id ini adalah satu halaman dengan multi link di dalamnya, maka kita tinggal paste saja linknya. Sudah ada. Nah, Bapak Ibu bisa merapikan juga, misalnya ingin berada di tengah atau di pinggir menggunakan paragraf ini juga silahkan. Nah, maka microsite sederhana kita sudah jadi. Horizontal link kalau Bapak Ibu klik. Nah, pada horizontal link itu bisa saja kita tambahkan media sosial yang kita miliki. Misalnya saya akan menambahkan YouTube saya. Ini saya copy linknya, kemudian kita tambahkan di sini. Karena YouTube itu kita ganti di sini menjadi logo YouTube. Kemudian yang kedua, misalnya saya punya akademia.edu, maka saya copy, saya masukkan pada
horizontal link berikutnya. Ini tinggal kita ganti sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Cancel. Nah, kemudian microsite kita sudah jadi. Bagaimana bentuknya? Kita bisa melihat previewnya dengan cara klik link yang ada di sebelah kanan ini, nanti kita diarahkan ke microsite s.id yang sudah jadi. Ini covernya sudah ada, kemudian gambarnya sudah ada. Nanti tampilan yang jika kita share ke anak-anak kita, ke peserta didik kita, tampilannya nanti seperti ini. Manajemen perkantoran, ini materi pelajarannya, mata pelajarannya, ini deskripsinya, kemudian ini hyperlinknya. Coba kita klik capaian pembelajaran, nanti akan diarahkan ke link capaian pembelajaran. Kemudian jika kita ingin klik materi pelajarannya atau materi pembelajarannya, tinggal klik saja, nanti siswa akan diarahkan ke materi pembelajarannya. Kemudian jika kita ingin anak mengerjakan teori, klik saja penilaian teori. Nanti karena kita sudah menyambungkan ke Google Form tadi, maka Google Form akan langsung muncul ketika anak sudah klik penilaian teori tadi. Dan yang terakhir, penilaian project berkaitan dengan instruksi project dan pengumpulan project nanti bisa kita linkkan juga kalau kita sudah membuat persiapannya pada Google Drive. Nah, demikian materi atau demikian video yang bisa kami sampaikan. Semoga berguna dan semoga bermanfaat. Terima kasih.